Ya, hampir semua survei nasional itu kan 3 teratas selalu ditempati oleh PDIP, Golkar, dan Partai Gerindra ya. Ya. Artinya apa? Bahwa kita lihat masyarakat menilai bahwa pemerintahan kita ini baik-baik saja. Artinya kepuasan publik terhadap pemerintah cukup baik. Ya. Dan memang kalau kita lihat secara umum ya, Kak, dalam konteks demokrasi di mana-mana ya, ketika the ruling party ya, partai yang berkuasa atau koalisi partai yang berkuasa, itu akan mendapatkan benefit elektoral ketika pemerintahannya dianggap sukses ya. Pilpres 2024 ini memungkinkan terjadi fenomena baru guys, bukan antar elit yang berebut suara, tapi para elit politik melawan kekuatan akar rumput. Mesin-mesin politik melawan para relawan tanpa partai. Basis relawan yang disatukan oleh berbagai pengusaha partisipan meskipun kelas lokal tapi kompak dalam satu empati. Saya kalau ingat Partai Demokrat ini selalu pengen ketawa. Nggak tahu kenapa. Sejak dulu saya kurang suka dengan orang-orang di partai ini yang pencitraannya itu seperti cewek yang make up-nya terlalu tebal. Padahal kalau make up-nya tipis-tipis aja terus ditambahi dengan prestasi yang luar biasa, bisa jadi mereka akan jadi partai yang cantik dan disukai oleh banyak orang. Dari struktur atau sistem korupsi di Partai Demokrat ini emang kayaknya sudah sangat-sangat rapi gitu. Ketika ada kader potensial yang mungkin menyumbang banyak logistik kepada Partai Demokrat, dibelain sama Andi Arief. Jangan-jangan Andi Arief juga terima. Ya karena sebelumnya juga terima dia dari koruptor gitu ya. Nggak menutup kemungkinan gitu kan. PDIP unggul jauh, Golkar, Gerindra, Demokrat bersaing ketat. Saiful Mujani Research and Consulting merilis survei elektabilitas partai politik. Dalam survei ini, elektabilitas PDIP unggul dengan angka yang jauh signifikan dibandingkan partai lainnya. Jajak pendapat ini dilakukan pada 3-11 Desember 2022 dengan total sampel 1029 responden. Survei dilakukan dengan memilih sampel secara acak dengan metode multi-stage random sampling. Responden terpilih kemudian diwawancarai tatap muka. Margin of error dari survei ini diperkirakan lebih kurang 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Pada survei ini responden ditanya jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan Anda pilih. SMRC menyodorkan 18 partai politik. Sebanyak 17 diantaranya yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, sementara SMRC juga memberikan kesempatan dengan mengikut sertakan partai di luar peserta pemilu. Hasilnya elektabilitas PDIP terlihat sangat tinggi dengan suara mencapai 24,1%. Angka ini berbeda jauh dengan elektabilitas parpol yang berada di urutan setelahnya. Denny mengatakan angka ketiga partai setelah PDIP yakni Golkar, Gerindra, dan Demokrat tampak berbeda tipis. Dia menyebut ketiga partai ini bersaing ketat untuk merebutkan posisi kedua. Denny menyebut masih ada 20,9 responden yang menyatakan belum menentukan pilihannya. Dia menyebut angka itu biasanya akan berkurang jika masa kampanye sudah mulai. Demokrat yakin faktor-faktor ini yang bisa bikin pepet Golkar Gerindra. Elektabilitas Partai Demokrat mengejar Gerindra dan Golkar versi Saiful Mujani Research and Consulting. Demokrat menilai naiknya elektabilitas itu memperlihatkan prestasi Ketum Agus Harimurti Yudhoyono. Irwan optimistis elektabilitas Partai Demokrat akan terus naik. Menurutnya, tidak mustahil Partai Demokrat untuk menjadi yang pertama. Irwan lantas menyinggung sosok AHY yang berani. Menurutnya, naiknya elektabilitas Demokrat adalah prestasi dari AHY. Selain itu, Irwan mengatakan bonus demografi dan pada pemilu 2024 akan menjadi fokus Demokrat. Dia mengklaim bahwa pemilih muda memiliki harapan kepada AHY dan Demokrat. Lebih lanjut, Irwan menyebut Demokrat optimistis untuk menjadi pemenang pemilu. Saat ini, Demokrat fokus menjadi oposisi. KPK bantah sengaja bidik Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diisukan akan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E PT Jakarta Propertindo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga anti rasuah disebut menjadi alat untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan.
Isu ini sempat dihembuskan politikus Partai Demokrat Andi Arief. Andi menyebut Anies sengaja dikriminalisasi agar tak maju dalam ajang pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Andi menyebut dirinya menyatakan demikian lantaran Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono mendengar langsung dari para pembisiknya. Menurut Andi Arief, informasi yang diterima SBY sudah pasti valid dan berdasar. Berdasarkan informasi Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri ngotot ingin menjadikan Anies sebagai tersangka. Firly mendesak tim penyelidik bekerja keras menemukan bukti adanya unsur pidana dalam ajang Formula E. Namun dalam 3 kali ekspos, tim penyelidik mengatakan belum menemukan bukti adanya unsur pidana dalam ajang itu. Tak hanya mendesak tim penyelidik, Firly juga dikabarkan mendesak para ahli untuk menyatakan adanya unsur kerugian negara dalam perhelatan Formula E. Namun beberapa kali menyatakan tak ada unsur kerugian keuangan negara dalam ajang itu. Juru bicara KPK Ali Fikri membantah adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan Firly Bahuri kepada Anies Baswedan. Ali pun menyayangkan adanya isu tersebut. Ali mengatakan dalam gelaran ekspos kasus ini dilakukan secara terbuka oleh pimpinan KPK. Dalam gelar perkara tersebut dipaparkan hasil pengumpulan informasi oleh tim untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pihak yang ikut dalam forum tersebut. Ali menyebut dalam ekspos pembahasan dilakukan secara konstruktif dan terbuka. Semua peserta ekspos punya kesempatan sama menyampaikan analisis maupun pandangannya. Tak terseret politik, Ali mengklaim KPK yang kini dipimpin Firly Bahuri merupakan murni lembaga hukum yang menangani kasus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Menurut Ali, lembaga anti rasuah tidak bisa diseret-seret ke dalam dunia politik. Meski demikian, Ali mengatakan KPK akan konsisten dan komitmen menangani setiap perkara dugaan tindak pidana korupsi sesuai tugas, kewenangan, dan undang-undang yang berlaku. Menurut Ali, meski ada isu tersebut, KPK tetap akan melakukan penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Pasalnya, penyelidikan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya unsur pidana dalam ajang itu. Membantah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata membantah pernyataan yang menyebut pihaknya akan menggelar ekspos kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E dalam beberapa hari ke depan. Keterangan Alex ini sekaligus mematahkan pernyataan politikus senior Nasdem Zulfa Lindan yang menyebut dirinya mendengar KPK akan menggelar ekspos kasus Formula E pada Jumat 23 September 2022 besok. Dalam pernyataannya itu, Zulfan khawatir jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terseret dalam kasus ini, apalagi jika Anies yang ditetapkan sebagai tersangka dalam ekspos. Alex menyebut sejauh ini belum ada rencana pihaknya menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Alex memastikan pengusutan kasus Formula E masih dalam tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan diberitakan KPK memastikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E masih dalam tahap penyelidikan. Menegaskan belum ada pihak yang dijerat sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menepis isu pihaknya sudah menjerat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus ini. Alex mengatakan kasus korupsi Formula E oleh PT Jakarta Propertindo masih dalam tahap pengumpulan bukti dan keterangan. Menurut Alex, penyelidikan kasus ini belum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan oleh KPK untuk mendalami kasus ini. Teranyar, KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies diperiksa selama 11 jam pada Rabu.